Farah Madani. Perkenalkan, nama aku Indu. Hai, perkenalkan nama aku Naila Izzatul Ramadhani. Hai, perkenalkan nama saya Rahmadini. Hai, nama aku Desi Alisma. Halo, perkenalkan nama saya Tegar Anugrah Perdana. Hai, perkenalkan nama aku Nurrahma Rizky Amalia. Halo, perkenalkan nama saya Bismiana Salsabila. IMRAT merupakan singkatan dari Introduction, perkenalan, Methods, metode, Result, hasil, and Discussion, pembahasan. IMRAT merupakan format umum yang digunakan untuk menyusun artikel ilmiah, di mana peneliti mengajukan hipotesis, merancang, menganalisis, dan menyimpulkan. Pendahuluan adalah bagian awal dari sebuah karya tulis. Yang pertama, latar belakang. Latar belakang adalah sebuah karya yang memberikan informasi awal. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan fenomena yang ingin kita teliti. Yang ketiga, batasan masalah. Batasan masalah adalah pembahasan yang dibatasi agar penelitian kita tidak terlampaui batas. Yang keempat, tujuan dan manfaat. Pasti kalian sudah tahu apa itu tujuan dan manfaat dari sebuah karya yang ingin kita teliti. Yang kelima, metodologi. Metodologi adalah sebuah ilmu yang dipakai untuk menemukan kebenaran melalui penelusuran apa yang ingin kita teliti. Yang keenam, sistematika. Urutan dalam penyelesaian sebuah penelitian ataupun sebuah karya tulis ilmiah. Pendahuluan biasanya terdiri dari 2-3 paragraf atau 150 kata. Dalam pendahuluan juga harus dijelaskan mengapa penelitian itu penting dan juga bisa menjadi sebuah solusi. Ada 4 alinea yang ada di dalam pendahuluan. Alinea pertama, untuk menampilkan sesuatu yang menarik dalam artikel dengan menampilkan data pendukung yang akurat dan beragam. Alinea kedua, menjelaskan tentang studi terdahulu, objek kajian, dan variabel yang ada dalam sebuah artikel. Alinea ketiga, upaya menjelaskan tentang target penulisan artikel dari 4 alinea dalam pendahuluan. Alinea keempat berupa argumen atau hipotesis. Pada bagian daftar pustaka, seorang peneliti wajib menyesuaikan dengan gaya pengutipan yang diadopsi oleh sebuah jurnal. Sebagian besar menggunakan gaya penulisan APA, yaitu Association Psychological Association. Setiap isi dari bagian struktur artikel ilmiah tersebut wajib memenuhi beberapa komponen penting berikut ini. Yang pertama, kejelasan. Artinya, tulisan dalam artikel ilmiah tersebut harus mudah dipahami, dibaca, dan tidak menimbulkan multitafsir. Yang kedua, ketepatan. Hasil penelitian yang disampaikan dan dipaparkan dalam sebuah artikel ilmiah harus disampaikan secara akurat. Yang ketiga, keringkasan. Meskipun artikel ilmiah terdiri dari beberapa bab dan bagian, namun masing-masing disampaikan secara tegas, pendek, dan lugas. Landasan teori secara umum memiliki arti suatu argumentasi yang telah tersusun secara sistematis dan memiliki variabel yang kuat dan sudah terbukti. Landasan teori ini juga berfungsi untuk mengaitkan dengan pengetahuan yang baru dan juga mempermudah penelitian untuk menyusun sebuah orientasi dan metodologi penelitian. Fungsi dan tujuan landasan teori. Yang pertama, fungsi menjelaskan. Berfungsi untuk menjelaskan variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Teori ini perlu dicantumkan penjelasan yang terkait variabel tersebut. Yang kedua, variabel memprediksi. Berfungsi untuk menyusun instrumen penelitian atau merumuskan hipotesis. Ketiga, fungsi pengendali. Berfungsi untuk mengontrol variabel yang akan diteliti dalam penelitian. Cara menyusun landasan teori. Yang pertama, ketetapan dan adekuasi. Sumber yang dipilih memiliki derajat kesesuaian dengan sumber pendukungnya. Yang kedua, sumber. Sumber yang digunakan harus relevan dan valid seperti buku, jurnal, maupun artikel penelitian. Yang ketiga, kejelasan clarity. Disusun dengan jelas di mana peneliti harus membuat landasan teori dengan pemahaman, analisis, maupun kejelasan yang sangat jelas. Yang keempat, pemutakhiran landasan teori mesti bersifat mutakhir atau biasa disebut dengan up to date. Yang kelima, relevansi. Kutipan yang termuat dalam landasan teori harus sesuai dengan variabel yang akan diteliti oleh peneliti. Yang keenam, meyakinkan harus dibuat secara meyakinkan dan jelas.
Yang ketujuh, batasan masalah. Peneliti harus menentukan maupun membuat batasan masalah terhadap penelitiannya. Sebab ketika tidak dibuat batasan masalah, rencana yang akan dibuat tidak akan berjalan sesuai rencana.